Oke, selamat berjumpa kembali peserta didik kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang mobilitas sosial. Ini episode yang pertama ya. Jadi ada beberapa episode nanti. Yang di episode pertama kita akan bahas pengertian mobilitas sosial, bentuk, faktor pendorong, dan penghambat mobilitas sosial. Oke, lanjut saja ya, langsung saja. Pengertian mobilitas sosial, ini di bukunya juga sudah ada ya, kalau mau nyari di internet juga banyak sekali. Jadi mobilitas sosial, kalau dulu di kelas 7 kalian sudah belajar mobilitas penduduk, sama ya, kata mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya bergerak atau berpindah. Kalau sosial, ya seseorang atau sekelompok orang dengan status kedudukannya dilihat dari lapisan sosial. Ini yang dimaksudkan di mobilitas sosial. Jadi, secara sederhana, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan seseorang ya dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Ini lapisan sosial. Jadi ada beberapa contoh bentuk lapisan sosial atau kelas sosial. Bisa juga disebut dengan status sosial ya. Ada berdasarkan agama, ada lapisan sosial, kelas sosial agama, suku bangsa, lalu kelas sosial berdasarkan kekayaan yang dimiliki, lalu berdasarkan pendidikan yang ditempuh, ada berdasarkan keturunan ya. Kalau kalian tahu kasta, Kamana, Ksatria itu berdasarkan keturunan itu juga termasuk kelas sosial. Lalu ada berdasarkan pekerjaan. Jadi bagaimana ini bisa kita jelaskan mobilitas atau bagaimana bisa kalian pahami ini lebih lanjut? Oke, ini dia bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal. Kalau yang vertikal ini perpindahan status atau kelas sosial ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih rendah. Ini namanya social climbing atau yang ke tingkat lebih tinggi. Kalau yang kerendah namanya social sinking. Lalu ada yang horizontal. Ini perpindahan status atau kelas sosial seorang tetapi di posisi kelas sosial yang sama. Nah, ini nanti ada beberapa contoh nanti ya. Nah, ini ada catatan. Jadi mobilitas sosial yang terjadi atau dialami oleh individu sendiri. Jadi kalau kita sendiri atau kamu sendiri yang mengalami, itu namanya mobilitas sosial intragenerasi. Terjadi pada diri kita sendiri. Kalau terjadinya di antar generasi atau di lintas generasi ya, misalnya dari orang tua atau kakek neneknya atau nanti anak cucunya, itu disebut mobilitas sosial antar generasi. Bagaimana contoh-contohnya? Nah, ini saya sajikan ilustrasi konsep bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada yang vertikal. Contohnya yang naik dulu. Mobilitas sosial vertikal naik contohnya, misalnya saya dulu adalah seorang pengangguran, tetapi sekarang setelah mendapat pekerjaan, saya mendapatkan penghasilan yang layak dan bisa hidup sejahtera. Itu namanya mobilitas sosial vertikal naik. Kalau yang turun, misalnya contohnya, si A adalah anak seorang pejabat, tetapi karena dia korupsi, ya, jadi dia dipenjara karena korupsi sebesar triliunan dana negara gitu misalnya. Itu namanya mobilitas sosial vertikal turun. Jadi dia awalnya seorang pejabat tetapi menjadi tahanan menjadi koruptor ya. Itu namanya vertikal turun. Kalau yang horizontal, contohnya misalnya si A dulu beragama Hindu. Setelah menikah, dia mengikuti suaminya yang beragama Islam sehingga dia berpindah agama menjadi agama Islam. Itu namanya mobilitas sosial horizontal. Ingat ya, agama itu sifatnya horizontal. Tidak ada agama yang lebih baik, tidak ada agama yang lebih buruk. Jadi kalau orang berpindah agama itu namanya bermobilitas sosial, tetapi sifatnya horizontal atau tetap di kelas sosial yang setara ya. Lalu intragenerasi atau antar generasi. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya saya dulunya pengangguran, lalu sekarang mendapatkan pekerjaan.
Berarti kalau itu lingkupnya masih di diri sendiri, berarti itu adalah mobilitas vertikal naik intragenerasi. Lalu nanti misalnya, dulu orang tua saya adalah seorang petani gitu, dan sekarang saya bisa menjadi seorang pilot gitu misalnya. Nah, ini ada sosial vertikal naik antar generasi namanya itu contohnya. Begitu juga nanti yang turun. Misalnya dulu orang tuanya adalah seorang pejabat, tapi anaknya seorang pengangguran dan suka menghambur-hamburkan uang milik orang tuanya. Itu namanya vertikal turun antar generasi. Kalau vertikal turun intragenerasi, nah misalnya si A dulunya seorang pilot, tetapi karena banyak maskapai yang gulung tikar karena pandemi COVID, dia menjadi pengangguran. Nah, itu namanya vertikal turun intragenerasi. Ya, semoga bisa dipahami ya. Horizontal juga bisa terjadi di intragenerasi ataupun di antar generasi. Nah, ini ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi mendorong, jadi mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Kalau yang menghambat, jadi ya menghambat, tidak atau sulit mengalami mobilitas sosial. Pertama ada namanya faktor struktural. Struktural ini dapat dikatakan hubungan sosial dalam masyarakat. Ada masyarakat yang terbuka, ada masyarakat yang tertutup. Jadi strukturnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang terbuka, nah ini identik dengan masyarakat Indonesia. Jadi terbuka dengan budaya luar ya. Jadi dengan adanya struktur sosial yang terbuka, makanya mobilitas sosial menjadi lebih mudah. Contohnya yang tertutup adalah kasta contohnya. Tidak ada yang kalau contohnya orang Bali ya, ada yang masih mengenal kasta, ada yang Brahmana, Ksatria dan sebagainya. Tidak ada, nah ini berdasarkan keturunan. Dan tidak ada yang berubah-berubah kasta selama hidupnya, kecuali mungkin dia menikah ya. Jadi ini sifatnya sangat tertutup. Sulit sekali mengalami mobilitas dari segi kasta. Nah, ini nama faktor struktural. Lalu ada faktor individu. Jadi kalau kalian ingin mengubah status sosial kalian, kelas sosial kalian, dari dalam diri sendiri atau pengaruh diri sendiri, oh saya harus menjadi orang yang sukses gitu misalnya. Oh saya harus bisa menjadi seorang dokter gitu misalnya. Itu adalah motivasi dari diri sendiri. Jadi ini adalah faktor individu, diri kita sendiri. Lalu ada faktor sosial. Nah, ini kebalikan dari individu ya. Ada faktor dari lingkungan kita, dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, teman sebaya, kerabat, dan lingkungan sosial masyarakat di lingkungan sekitar kita. Bahkan sekarang ada juga pengaruh sosial media ya, kaum sosial masyarakat di dunia maya. Inilah yang mendorong kita mengalami perubahan sosial atau mobilitas tepatnya ya. Lalu ada faktor ekonomi. Ini intinya seperti ini. Semakin kaya seseorang atau semakin bagus tingkat ekonominya, akan mudah mengalami mobilitas sosial. Begitu juga sebaliknya. Di sini nanti kita bahas kemiskinan ya sebagai faktor penghambat. Lalu ada faktor politik. Jadi kekuasaan mempengaruhi mobilitas sosial seseorang. Ya anggap saja contohnya seperti pejabat atau presiden-presiden kita di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya dulunya kan sebagai rakyat biasa ya, rakyat Indonesia biasa, tetapi setelah terjun ke dunia politik melalui partai politik sehingga bisa menjadi DPR, menjadi MPR, bahkan menjadi presiden. Nah ini kekuasaan ini akan mengaruhi mobilitas sosial, politik itu namanya. Dan yang terakhir adalah faktor pendidikan. Intinya seperti ini. Kalau semakin tinggi pendidikan yang kita tekuni atau kita selesaikan ya, maka semakin besar juga peluang mengalami mobilitas sosial. Jadi pada intinya semua orang akan ingin bermobilitas sosial vertikal naik. Tidak ada yang mau turun ya. Kalau turun itu biasanya takdir atau nasib terkait dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan. Nah, berikutnya ada faktor penghambat. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Jadi kebalikan dari ini tadi ya. Ya, semakin miskin seseorang, maka sulit atau semakin sulit mengalami mobilitas sosial. Ya, modal apa yang dipakai gitu.
untuk melakukan mobilitas. Nah, itu adalah contoh. Lalu ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Ya, mungkin sederhananya kalian sering ngejek teman ya, atau ada teman mungkin yang dibully, jadi jangan dibiasakan membuli teman. Kalau kalian ada pernah yang eh, berpengalaman dibully gitu atau diejek, pasti mengalami eh, apa namanya, risih gitu ya, atau tidak percaya diri, sehingga akan menghambat kalian mencapai prestasi atau meningkatkan prestasi kalian. Jadi mobilitas sosial kalian akan terhambat. Yaitu adalah inti dari faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Jadi tunggu episode selanjutnya. Jadi hanya itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.